Pelajaran terpenting yang harus saya pelajari adalah untuk tidak memaksakan apapun. Percakapan, persahabatan, hubungan, perhatian, dan cinta yang dipaksakan tidak ada gunanya. Apa yang mengalir, biarkan mengalir, dan apa yang gagal, biarkan gagal. Ini sulit, tapi saya belajar untuk pulih dan melanjutkan hidup tanpa orang-orang yang dulu saya pikir akan selalu ada dalam hidup saya. Ini adalah salah satu dari banyak pelajaran yang hanya bisa kita pelajari seiring waktu. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman utama dari seseorang yang bijaksana. Kesalahan-kesalahannya, agar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan juga kesuksesannya, agar kalian bisa terinspirasi. Setelah semua ini, orang yang berpengalaman adalah saksi dari banyak fajar dan gelombang kehidupan yang penuh tantangan. Ketentraman yang didapat dari mengetahui bahwa kamu adalah orang baik dan tidak bermaksud merusak hidup orang lain tidak bisa diambil darimu. Hati nuranimu sangat berharga dan menjadi dasar kebahagiaanmu. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan yang kamu ambil, selalu pikirkan apa yang akan terus terngiang di pikiranmu, karena itu adalah dasar dari hati nuranimu dan kekuatan batinmu. Tidak peduli seberapa banyak energi negatif yang mereka coba berikan padamu, hidup adalah guru yang baik, sehingga ia akan mengulang pelajarannya jika kamu tidak memahaminya. Jadi, cobalah belajar dari kesalahan orang lain, itu akan lebih mudah dan tidak menyakitkan. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak merasa beruntung memilikimu. Beberapa orang merendahkanmu hanya karena mereka takut kamu akan menyadari potensi sejatimu dan mencapai hal-hal yang mereka sendiri tidak punya keberanian untuk mencobanya. Pilih pasangan hidupmu dengan hati-hati, karena keputusan itu akan menentukan 90% dari kebahagiaan atau kesedihanmu. Ketika seseorang membantumu di saat mereka sendiri sedang kesulitan, itu bukan hanya bantuan, itu cinta. Saya harus membuat keputusan sulit, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang saya inginkan dalam hidup. Karena saya tahu itu menyakiti saya. Itu adalah bentuk cinta diri yang paling indah yang pernah saya berikan pada diri saya sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan baru, menjalani kisah baru, atau membangun mimpi baru. Saya berhenti mengejar hidup lama, karena saya menyadari bahwa hidup tahu persis di mana saya berada. Ketenangan pikiranmu dimulai ketika kamu memutuskan untuk memutuskan hubungan yang tidak menambah nilai dalam hidupmu. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa pelajaran yang saya pelajari dari berinteraksi dengan banyak orang lain, yang membuat saya merenung tentang siapa yang ingin saya dekati, dan ketika saya menyadari bahwa saya hanya dimanfaatkan. Oleh karena itu, berilah, tapi jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Cintailah, tapi jangan biarkan orang lain menyakiti hatimu. Percayalah, tapi jangan terlalu naif. Dengarkan, tapi jangan hilangkan suaramu sendiri. Keseimbangan ini mungkin terlihat rumit, tapi sebenarnya sederhana. Seiring bertambahnya usia, semakin jelas siapa orang-orang yang harus ada di sekitarmu. Mungkin kamu sudah tahu jawabannya, karena itu ada dalam intuisimu yang paling dalam. Gunakan persepsi dan kebijaksanaan itu. Beberapa orang, ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyamamu, apalagi melampauimu, akan mencoba menjatuhkanmu. Itu yang disebut iri hati. Ini sulit, tapi pada akhirnya saya mengerti bahwa orang yang tidak pernah saya sakiti telah menyakiti saya berkali-kali. Orang tidak akan menyadari semua yang kamu lakukan untuk mereka sampai kamu berhenti melakukannya. Pelajaran penting lainnya dalam perkembangan pribadi kita adalah tentang bagaimana kita harus menghargai kepercayaan mereka yang pantas mendapatkannya. Jika kamu berhasil menipu seseorang, itu tidak berarti orang itu bodoh. Itu berarti mereka mempercayaimu lebih dari yang pantas kamu terima. Cinta ada, teman ada, cahaya hampir tidak ada. Yang hampir tidak ada adalah orang yang mampu mengambil peran tersebut. Ketika kamu gagal denganku, pastikan aku tidak membutuhkanmu lagi. Ambil kekuatan dari segala sesuatu yang mengganggumu.
Menurut Stoicisme, jika sesuatu tidak ada dalam pikiranmu, itu tidak akan ada dalam hidupmu. Karma bukanlah balas dendam alam semesta, tetapi cerminan dari tindakanmu. Jadi, lebih pedulilah pada apa yang kamu berikan daripada apa yang akan kamu terima. Secara alami, seiring waktu, kamu akan menjalani hidup yang selalu kamu inginkan, karena orang bahagia mencurahkan waktu mereka untuk membangun dunia mereka sendiri. Sementara orang yang tidak bahagia menyalahkan dunia atas segala yang salah dalam hidup mereka. Tidak ada alasan bagi seseorang yang memiliki ribuan kesempatan untuk melakukan hal yang benar, tetapi memilih untuk terus melakukan kesalahan. Belajarlah menetapkan batas, karena segala sesuatu yang diizinkan, sayangnya, akan terulang. Jika kamu berpikir orang lain akan melakukan untukmu apa yang kamu lakukan untuk mereka, kamu akan kecewa. Ketika berurusan dengan orang-orang yang memiliki banyak kesempatan untuk membuat keputusan yang benar, tetapi memilih jalan lain, penting untuk mengenali bahwa tidak ada alasan untuk perilaku ini. Kemampuan untuk membuat pilihan yang etis dan memperbaiki kesalahan ada pada kita semua. Dan mereka yang terus-menerus memilih jalan yang salah menunjukkan kurangnya komitmen pada nilai-nilai mendasar. Jadi, hal terpenting yang harus kamu lakukan jika kamu berada dalam situasi sulit adalah berhenti memperburuk keadaan. Pentingnya menetapkan batas terlihat jelas dalam konteks ini. Terus-menerus membiarkan seseorang melanggar batas atau mengabaikan prinsip-prinsip etis menciptakan pola yang merugikan. Dengan menetapkan batas yang jelas dan tidak membiarkan penyimpangan, kamu mempertahankan nilai-nilaimu dan menghormati integritas hubungan. Segala sesuatu yang dibiarkan, terutama yang bertentangan dengan prinsipmu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengulangan perilaku tersebut. Gagasan tentang timbal balik juga penting. Mengharapkan orang lain memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka bisa dimengerti. Tapi penting untuk menyadari bahwa tidak semua orang memiliki etika atau keinginan yang sama untuk bertindak dengan timbal balik. Menempatkan harapan ini pada tindakan orang lain bisa menyebabkan kekecewaan, karena setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam berinteraksi dengan dunia. Berhentilah memberikan penjelasan saat kamu menyadari bahwa orang hanya memahami dari tingkat persepsi mereka sendiri. Pada saat yang sama, jangan menyakiti orang baik. Mereka mungkin memaafkanmu ratusan kali, tapi ketika mereka lelah dan memutuskan untuk pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah hari esok, tapi itu mencuri kedamaian hari ini. Cepatlah menjauh dari orang-orang yang hanya ada di sisimu saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan. Saat membicarakan kekhawatiran, penting untuk memahami bahwa mengantisipasi masalah di masa depan tidak akan menyelesaikannya. Sebaliknya, kekhawatiran yang terus-menerus tentang hari esok bisa menjadi beban emosional yang mencuri kedamaian dan keseimbangan saat ini. Bijaksanalah dalam memilih teman. Orang yang hanya ada di sisimu saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan, tapi menghilang saat masa sulit, menunjukkan pola hubungan yang oportunis. Hubungan ini seringkali dangkal dan didasarkan pada kepentingan sementara. Bijaksanalah menjauh dari hubungan seperti itu, karena mereka bisa menjadi sumber stres dan kekecewaan. Siapa yang mengecewakanmu sekali, akan mengecewakanmu 1000 kali. Jika kamu jatuh cinta dengan dua orang, pilihlah yang kedua, karena jika kamu benar-benar mencintai yang pertama, kamu tidak akan jatuh cinta pada yang kedua. Saat bermain dengan anak-anak, biarkan mereka menang. Carilah nasihat hanya dari orang-orang yang berada di posisi yang ingin kamu tuju. Karena akan selalu ada kesempatan baru, pekerjaan baru, cinta baru, pertemanan baru, tetapi tidak ada kehidupan lain. Tidak ada yang sia-sia ketika kamu merangkul kesendirian. Sulit jatuh cinta lagi pada orang lain ketika seseorang mengizinkanmu masuk ke dalam jiwa mereka.
Jangan lupa untuk melepas sepatu ketika kamu masuk ke tempat suci. Semakin sedikit hubungan fisik, semakin banyak inspirasi untuk menciptakan dan menggunakan bakatmu dalam hal yang kamu sukai. Sebagai orang dewasa, hiduplah seperti anak muda. Beri nasihat seperti orang tua, dan jangan pernah berhenti bermimpi seperti anak kecil. Dan jika tidak ada yang mau menemanimu pergi sendiri tanpa rasa takut, jangan khawatir kamu akan bertemu orang-orang di sepanjang jalan. Di suatu tempat di dunia, ada seseorang yang bermimpi memiliki hidup yang kamu miliki. Bersyukurlah, dan dalam batas kemampuanmu, bantu menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Jangan pernah menyesal memiliki hati yang baik. Ingatlah bahwa semua kebaikan akan kembali. Mengenali bahwa di suatu tempat di dunia seseorang menginginkan hidup yang kita miliki, mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur. Praktik bersyukur melibatkan secara sadar menghargai berkah dan pengalaman positif yang kita miliki. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan, tetapi berfokus pada apa yang baik dalam hidup kita. Bersyukur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi kita, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak dengan empati dan perhatian terhadap orang lain. Jadi yang mana dari pemikiran ini yang paling Anda sukai? Beritahu saya di komentar, dan jika Anda menyukai video ini, bagikan dan beri tanda like untuk mendukung channel ini. Terima kasih.